Langsung saja kita ajak Anda untuk berdialog bersama dengan Mas Gun Gun dan juga Mbak Monica. Saya ingin mengajak terlebih dahulu nih Mas Gun Gun, ini kan kita akan melihat bagaimana debat pamungkas gitu. Kira-kira senjata pamungkas apa yang akan dikeluarkan para capres esok hari. Karena mengingat 14 Februari 2024 ini para masyarakat ini akan memberikan suara mereka kepada siapa presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024 hingga 2029. Kalau Mas Gun Gun sendiri melihat secara keseluruhan, kira-kira untuk debat pamungkas ini akan berjalan seperti apa? Apakah saling serang atau akan bertahan dengan masing-masing begitu? Kalau menurut saya Mbak Sira ya, debat terakhir ini akan titik kulminasi. Jadi akan memanas terutama kalau melihat momentum. Pertama momentum ini debat terakhir. Kemudian yang kedua ada prakondisi sebelum debat terakhir ini pada saat debat cawapres kemarin dan debat ketiga ya debat capres. Ini kan sangat intens serangan ya. Kemudian juga kalau kita perhatikan tidak ada lagi kesempatan untuk memantik perhatian terutama mereka yang belum menentukan pilihan namanya undecided voters untuk kemudian memberi suara mereka di penghujung masa kampanye. Ini kan sebentar lagi kampanye berakhir tanggal 10 dan tanggal 14 adalah waktunya untuk menentukan pilihan. Sehingga kemudian tentu butuh yang disebut dengan kepastian namanya solid stage ya kalau dalam konteks bacaan komunikasi politik. Jadi panggung yang opini itu udah mulai solid dan menyolidkan opini itu sebenarnya dibutuhkan selain perhatian itu adalah ketertarikan, kemudian ada tahap namanya mempertimbangkan conviction untuk kemudian orang datang ke TPS pada hari H. Itu dulu yang paling penting, orang tertarik datang ke TPS. Kemudian memastikan juga bahwa yang dipilih di TPS itu adalah pasangan calon yang tentu diberikan dorongan untuk macam-macam persuasi itu, termasuk debat. Dan ingat debat ini adalah menurut saya panggung megah yang diperhatikan oleh banyak kalangan ya. Kemudian semua mata tertuju semua mata tertuju, semua media rata-rata menayangkan sehingga ada kesempatan bukan hanya pada saat panggung debatnya berlangsung melainkan meresonansikannya juga di sosial media. Ingat pendekatan kampanye hari ini kan pendekatan connected media. Jadi tidak hanya ada di media mainstream seperti di TV One ya, tetapi juga ada mungkin di Twitter atau di X ya. Kemudian juga ada di TikTok, ada macam-macam potongan-potongan itulah yang bisa berimplikasi pada dua hal. Pertama dampak langsung, direct effect ya, itu contohnya adalah perankingan isu. Yang kedua ada namanya subsequent effect. Jadi ada dampak lanjutan. Dampak lanjutannya itu misalnya adalah persepsi dan tindakan. Persepsi misalnya bagaimana si halayak itu mempersepsikan pasangan calon, dan tindakan adalah mau tergerak untuk kemudian mencoblos si kandidat di hari H. Gitu. Kita juga akan menyapa nih Bang Effendi Ghazali. Sebenarnya Bang Effendi Ghazali ini sedang ditunggu-tunggu nih Bang. Kursinya sudah disiapkan sama kami nih Bang di posisi sini di studio. Tapi Bang Effendi ini lagi terjebak macet karena ada kampanye begitu ya Bang ya? Benar, 03 kampanye. Ya, artinya kita makin sadar bahwa ini makin mendekati puncak kampanye raya. Jadi jalan-jalan di berbagai kota termasuk Jakarta akan segera macet ini dalam beberapa hari lagi ke depan menjelang tanggal 10. Saya belum pernah tiba-tiba stuck begini, tapi saya sedang menuju ke sana dan sudah ada Gun Gun lah. Gun Gun ini sebagai panelis debat pasti punya pengalaman tangan pertama, dan Ibu Monica juga. Bang Ege, kita tetap tunggu ya Bang di studio biar ramai Bang, sama-sama kita membahas bagaimana debat pamungkas esok dan juga mereview yang kemarin-kemarin ya. Kita tunggu ya Bang, segera sesaat lagi di studio TV One. Terima kasih. Kita ke Mbak Monica. Mbak Monica, kalau secara keseluruhan ya, dilihat mimik ekspresi itu kan ada yang terlihat, ada yang memang berusaha untuk disembunyikan. Tapi paling tidak dari sejauh yang Mbak Monica lihat itu, gimmick dan ekspresi itu berperan tidak dalam suatu proses debat sehingga masyarakat itu melihat sosok dari seseorang itu? Iya,
Jadi kita sudah menyaksikan 2 kali capres dan 2 kali cawapres ya. Dan pastinya di persiapan pamungkas ini, para capres ini semuanya sudah menerima masukan-masukan bukan hanya dari internal tim, tetapi juga dari kami-kami nih para narasumber gitu ya. Nah, dari medsos gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau kita lihat di masing-masing ini ya, saya memprediksi adalah bahwa yang akan disaksikan oleh masyarakat adalah apa yang menjadi baseline dari mereka. Jadi personality mereka ini akan keluar sebagaimana apa adanya. Karena informasi yang masuk itu sudah sedemikian padat sehingga mereka akhirnya akan menampilkan apa yang menjadi baseline dari mereka. Nah, kalau kita lihat misalnya di 01 ya, ini sangat kuat dengan ketika visi dan misi ya, mereka sudah mulai menyolek sebelahnya. Apalagi kalau kita lihat bahwa suhu politik ini semakin panas gitu ya. Jadi prediksinya apakah besok ya akan mengulik lagi, terutama kan sekarang ini 1 dan 3 ini akan mengulik kepada 2 ya. Oke, 1 dan 3 akan mengulik kepada 2, tapi ditahan dulu Mbak Monica. Ini sudah mulai panas ya, walaupun studio AC dingin ya, tapi nanti dibahasnya kita akan lanjutkan lagi usai jeda, kami segera kembali.